Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang mungkin teman-teman bisa masukkan ke watchlistnya teman-teman. Saham apakah ini? Saham ini adalah Bumi Resource Tbk atau Bumi. Kenapa menurut saya menarik? Karena ada tanda-tanda dia mulai ada perbalikan arah, kemudian ada akumulasi juga. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kenapa sih saya bahas Bumi atau Bumi Resource Tbk? Karena pergerakannya cukup bisa diambil analisa ya, seperti itu. Kemudian ada pergerakan atau mulai ada akumulasi juga di saham Bumi, dan ada tanda-tanda dia mulai bergerak reversal atau tanda-tanda reversal seperti itu. Tetapi sekali lagi ini disclaimer on ya, disclaimer on. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat posisi saham Bumi, posisi penutupannya hari ini bertepatan dengan resisten yang sebelumnya terbentuk ya di level 73 seperti itu. Posisi penutupannya hari ini tanggal 11 Juli juga ditutup di level 73 atau naik 4,29% ya, seperti itu. Kalau teman-teman cermati EMA 50 dan EMA 200-nya ini berpotongan ya di level 63. Kemudian volume relatively ada ya, cukup oke volumenya. Kemudian garis MACD masih cenderung ke atas seperti itu, menandakan ada tekanan atau dorongan belinya masih ada seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya dari saham Bumi ya. Ini dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 dengan value-nya net. Kita bisa cek di sini. Ini jelas ada akumulasi oleh ZP, RF, CC, LG, dan DR. Di harga rata-rata berapa? Sekitar 70 sampai dengan 72. Kalau kita all trade, kita coba cek, jelas juga ada akumulasi ya, seperti itu. Nah, kalau kita tarik mundur lebih jauh dari minggu kemarin, Senin minggu kemarin dari tanggal 4, ini kita bisa cek masih ada akumulasi juga oleh ZP, RF, ASET, MG, dan CC seperti itu. Harga rata-rata di sekitar 70, 69, 70. Kalau kita based on dari minggu kemarin ya, rata-rata di sekitar 70, itu sudah floating profit seperti itu. Nah, buat teman-teman, apakah teman bisa masuk sekarang? Pertanyaannya adalah, pertanyaan tersebut cukup bagus ya. Apakah bisa masuk sekarang? Nah, kita lihat apakah saham Bumi ini mampu breakout ya besok atau besok lusa. Apakah saham Bumi ini mampu breakout dari level 73? Kalau teman-teman seandainya saham Bumi ini mampu breakout dari level 73 dengan volume ya level 73, maka teman-teman bisa buy on breakout untuk target di sekitar 79 sampai dengan 80. Itu untuk nutup gap yang terbentuk karena ARB itu. Nah, atau kalau seandainya dia tidak mampu breakout dari level 73, maka teman-teman bisa spekulasi buy, tunggu di sekitar supportnya ya 63 sampai dengan 68 di range ini. Ini support yang beberapa kali menahan pergerakan dari saham Bumi seperti itu. Untuk potensi memang masih ada, cuman resiko juga ada ya. Kenapa? Mungkin juga saham ini bisa sampai ditutup di level 50-an, tetapi berkaca dari posisi trendline-nya di sini ya,
dia tidak membentuk membentuk higher low ya. Dia di bottomnya di sini dia membentuk higher low, higher low, higher low, higher low, di sini higher low juga seperti itu. Jadi ini mengindikasikan bergerak ke atas, mulai ada tanda-tanda dia minimal sideways hingga uptrend seperti itu. Nah, pertanyaannya mungkin akan bagus apabila dia mampu breakout dari level 73 74 di sini ya. 73 74 itu akan lebih bagus ya. Atau mungkin teman-teman lebih konservatif lagi, kalau mampu sampai breakout dari level 75 itu cukup oke untuk saham bumi. Teman-teman bisa spekulasi buy untuk target terdekat di level 80 seperti itu. Potensinya kemana? Biasanya kalau dari historicalnya ketika IHSG-nya koreksi, terus kemudian saham-saham yang lain berguguran, saham-saham dari emiten Bakri, Lipo, dan MNC itu bisa untuk dilihat ya, karena lebih banyak pergerakannya pada waktu IHSG-nya koreksi seperti ini, koreksi atau fluktuatif konsolidasi seperti itu. Jadi buat teman-teman bisa manfaatkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.